Ya, Jadi cerdas Ustaz ya. Ustaz Pak ini kalau candanya luar biasa kan. Sampai saya bilang bahwa Ustaz Pak ini nggak usah dengar dia ceramah. Lihat dia berdiri aja pas ceramah kita akan ketawa. Saya pernah lihat beliau sekali ceramah, beliau ini garuk-garuk selangkangannya. Itu memang gatal atau memang bagian daripada gimmick dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang kembali mampir di channel kami, di channelnya Bang Soleh Official. Hari ini kita duduk dengan salah satu Ustadz kondang di Kabupaten Serdang Bedagai. Julukannya Ustadz Kabir karena ukuran badannya yang luar biasa. Tapi saya kalau duduk sebelah beliau ini saya merasa senang. Kenapa? Pada akhirnya saya terlihat kurus. Baik, kita langsung menyapa beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Nur Rifai SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat badan makin bertambah Ustadz. Ustadz Fai sekarang berat badannya berapa? Alhamdulillah Ustadz Sulai hari ini diawali dengan rasa gembira karena bisa bertemu dengan sosok seorang dai kondang yang tidak pernah sombong di hadapan jamaah dan lain sebagainya. Kayak ceramah ya. Alhamdulillah pada hari ini berat badan masih seperti yang sama, 130 kg. 130 kg. Jadi kasih tips sama yang kurus-kurus pengen gemuk. Ya, terima kasih Ustadz Sulai. Jadi Ustadz Pak itu kawan-kawan punya banyak kesibukan. Pertama, beliau adalah guru dan kepala madrasah SMP, IT, YPTI. Nah, dan saat ini sekolahnya sedang membangun. Iya Ustadz. Ya, betul. boleh kawan-kawan yang ingin berinfak 2 sak semen, 200 batu bata atau pasir 1 truk, boleh datang ke sekolahnya. Ya, dengan insyaallah senang hati. jadi amal jariah insyaallah. Amin. Lalu kemudian beliau ini juga penyuluh agama non PNS di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satu penyuluh teladan. Luar biasa Ustaz ya. Berapa tahun jadi penyuluh Ustaz? Udah hampir 8 tahun Ustaz. Hampir 8 tahun. Iya. Gaji berapa sebulan? Alhamdulillah 1 juta Ustaz. 1 juta. Iya. Cuman cair nggak tiap bulan? Akhirnya dirapel dia. Dirapel, tapi akhir-akhir ini berkat doa Ustadz Sulai dengan kedekatan Ustadz Sulai dengan orang-orang Kementerian Agama, terakhir direkomendasikan setiap bisa bulan. setiap bulan. Alhamdulillah. Pada akhirnya sepeda motor nggak pelanung nggak. Ya gitulah artinya Ustadz, dengan kesibukan-kesibukan yang seperti Ustadz sampaikan tadi, alhamdulillah menurut saya menambah kegiatan tapi menambah berkah. Dalam arti kata yang seperti disebutkan tadi, jadi kepala sekolah SMP YPTI Lubuk Cemara menggantikan posisi Ustadz Najwin Hidayat karena beliau sudah habis masanya, saya yang teruskan. Jadi dengan sponsor infak tadi, mudah-mudahan setelah ini banyak yang amin. berinfak. Tapi memang ada yang hebat nih kawan-kawan sekalian. Pertama, Ustadz Rifai itu penyuluh agama di Pegajahan. Betul. Pertama di Tebing Sabandar. Oh, pertama di Sabandar. Sabandar. Pada akhirnya masuk ke Pegajahan. Itu luar biasa. Jadi artinya sekarang sudah dinasnya udah dekat. Iya, Karena Ustadz Fai tinggalnya di Perbaungan. Betul Ustaz. Dinasnya di Pegajahan. Nah, bisa jadi mana tahu tahun depan bisa pindah ke Perbaungan. Amin. Allahumma Amin. amin. Yang kedua, beliau juga selain guru madrasah juga guru ceramah. Jadi, Ya ada Allah. murid beliau ini luar biasa namanya Imam Samudra. Kasus apa? Teroris Bali ya Ustaz ya? Terus kembali, tapi memang ceramahnya rada mirip Ustaz. Iya, karena saya konsep. Dan hampir ceramahnya ya itu saja. Iya. Memang yang dikasih konsepnya orang-orang kayak gitu ya? Yang agak-agak sedikit kurang lah. Maksudnya kurang jahatnya. Kurang jahatnya, lebih baik lah, Lebih insya banyak Allah. kebaikannya. Ya, jadi Ustadz Fai, insya Allah kita doakan kawan-kawan, sebentar lagi ada pengangkatan P3K, mudah-mudahan Amin. Ustadz Fai ini termasuk yang diangkat jadi P3K lah. Amin ya rabbal alamin. Karena P3K ini kalau diangkat, insya Allah pekerjaannya lebih baik lagi, Amin. ekonominya lebih baik, dan Insya Allah, ustadz lebih mapan lagi. Amin Ustaz. Karena saya kepingin lihat ustadz-ustadz ini kalau bisa kaya-kaya semua. Iya gitu loh Ustaz kalau bisa. Kalau bisa naik Pajero kan. Bahas sudah penjero Ustaz. Mobilnya Pajero paling rendah Innova Ribbon lah. Insyaallah Ustaz. Amin. Tapi sekarang udah punya Innova ya? Punya Ustaz, alhamdulillah. Kalau bahasanya meyek yo meyek Ustaz, tapi ojo diremet-remet kan. Oh gitu. Ngenyek yang ngenyek tapi ojo kebanget gitu. Oh iya. Kita doakan mudah-mudahan. Tadi kita di mobil cerita bukan di Innova ya? Rencana Ustaz, biasanya kalau udah guru, seorang ulama, seorang dai yang ikhlas berdakwah mendoakan, doanya itu dijabah. Amin. Setelah Ustaz Sulai ini kan doanya ini jarang meleset. Bahkan saya husnuzon, beliau ini waliullah. Masya Allah. Jadi
ciri-ciri waliullah itu di mana Tapi 3 kita doa yang tidak tertolak tuh salah satunya doa orang teraniaya kan. Ustaz Baik. Iya, iya. Sekarang kan sudah dikenal. Siapa sih yang nggak kenal Ustaz Baik di Kabupaten Aduh. Serdang Bedagai kan gitu. Ceramahnya luar biasa. Jadwalnya kawan-kawan kalau udah masuk musim Mi'raj, musim Maulid ini. Kalau 1 bulan itu ada 40 hari pun full. Masya Allah. Full. Yang mau saya tanyakan banyak hal. Pertama itu duit amplopnya diletak mana? Alhamdulillah Ustaz, biasanya sering di tengah jalan dari koyak duluan. Jadi Bagi-bagi ya? Iya, hasilnya itu tidak sesuai dengan orang rumah nerima hasilnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan panitia. Iya, iya. Itu pandai-pandai kita. Saya rasa pun Ustaz demikian hal juga. Ya. Sebagian Karena saya kan potong uang minyak, Iya. potong uang tol, betul. bocor ban di jalan. Iya, sama ngopi gini lah. Iya, ngopi gini. Ini pun mungkin Ustaz Sule yang bayarin mungkin. Pulang tinggal selembar ya. Iya, Ustaz. Ustaz Pai mulai ceramah kapan? Itu di awal-awal tahun 2009 Ustaz. Itu punya pengalaman. Waktu pertama kali dakwah yang ngasih jadwal ceramah itu ya yang sekarang jadi istri saya di rumah. Nah, jadi waktu itu dia masih remaja masjid. Jadi Di rumah yang di Perbongan. ya yang di situ Ustaz, satu-satunya. Jangan buka. Masa. Jangan buka-buka apa Ustaz. Ini masih nyusun strategi Iya, supaya iya, iya, bisa Pak. dapat cabang di lain tempat kan. Bisa, bisa. Insyaallah, mondok lah. Amin, amin insyaallah. Ini dipotong lah Ustaz. Jadi mulai dakwah itu saat tahun 2009 2009, ingat tempatnya di mana? di Bingkat. Di Bingkat nama gangnya kalau tak salah saya Gang Buntu. Mesti saya catat itu. Oh, isi amplopnya? Isi amplop 100 limpul. Saya masih ingat. Almarhum ayah itu masih hidup. Jadi ketika dakwah pertama rame jamaah. Rame kali. Wah. Begitu naik, alhamdulillah Ustaz. Tinggal yang jaga sound system 1 orang. Nenek-nenek saya teringat di ujung 1 orang dan kepala desa itu maksudnya sudah bubar wafat. gitu? Bubar. Habis semua, nggak ada jamaah itu. Jadi begitu naik semangat rame, tapi begitu seperempat perjalanan dakwah itu mulailah satu-satu pulang. Termasuk bukan hanya anak remaja, tapi orang tua. Saya teringat tinggal penjaga sound system, 2 protokoler laki dan perempuan waktu itu. Yang terakhir ada nenek-nenek di ujung dan bapak-bapak beberapa orang dan kepala desa. Kepala desa udah almarhum. Itu yang bertahan. Itu yang bertahan. Alasannya kenapa mereka pulang? Ya mungkin dari segi yang pertama belum dikenal dan yang kedua ceramah saya itu pada waktu itu ya seperti orang yang belajar gitu kan, karena memang di tahun 2009 itu awal dakwah. 2009 berarti masih muda waktu itu ya, muda Masih, banget ya. masih lah sampai sekarang Masih kan lajang? muda. Masih lajang lah. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa. Iya. Ini bubar. Itu pertama sekali. Itu pertama sekali. Nah, kedua, tempat paling jauh sekarang dakwah di mana? Ustaz? Pernah dakwah paling jauh di mana? Yang paling jauh untuk saat ini di Pangururan sekali Ustaz. Mana itu? Daerah nyebrang dari Pulau Samosir, di Samosirnya ya. Itu yang mengundang adalah Ustaz Sukma, marganya Kuto, itu kawan penyuluh di sana, jumpa di Balai Diklat pada waktu itu. Dan akhir-akhirnya yang paling jauh di Bukit Kerikil, di Dumai, itu yang paling jauh. Insyaallah. Yang membawa itu Ustazah Maulidia, anak almarhum Ustaz Hasrun dari Perbongan. Ustaz Jubaril bawa ke sana, ada 3 kali lah berdakwah di sana. Luar biasa. Iya. Begitu padat dan begitu jauh. Dan itu yang paling jauh, tidak seperti Ustaz Sulay lah pada dasarnya. Jadi kalau ngundang Ustaz Irfa itu ngundangnya harus berapa bulan sebelum acara? Oh iya. Masalah Ada budget tertentu nggak kira-kira? Enggak Ustaz, enggak, alhamdulillah enggak. Ya kalaupun dikasih berapa pun dikasih itu rezekinya. Iya. Maka kalau lebih banyak lebih bagus ya. Kadang-kadang kawan tuh gini. Kadang-kadang Ustadz itu ada macam-macam candaan. Termasuk salah satu yang ciri canda itu masalah honor. Ya. Memang sih kadang-kadang nampaknya seperti ada seolah-olah bahasanya Ustadznya kok cerita honornya. Padahal memang dakwah itu perlu candaan supaya bisa menghilangkan kantuk. Apalagi kita Ustadz ini naiknya tengah malam. Betul Ustaz. Ya udah siap drama, pop song, Iya. pildacil, Iya. stand up, ya kan lagu Drama, religi, drama. baru masuk ceramah. Drama itu pun banyak lagi Ustaz kan. Ada yang model beranak dalam panci kan. Kan macam-macam ini. Oh, iya. Anak-anak muda sekarang. Pernah dengar? Kata sambutan, Kata sambitan. ketua panitia, Ketua panitia. kepala dusun, kepala desa, PKM masjid, PKM masjid. tokoh masyarakat, Bilal Mayit. Iya. anggota DPR, Iya. camat. Makanya kata kawan saya Ustaz Sajeli, itu acaranya bisa Ustaz yang naik itu acara yang ke 6.300. Gitu saat naik jam 11 kurang 15. Iya, betul Ustaz. Yang nonton udah ngantuk-ngantuk gini. Iya. Mungkin pun
bangsa-bangsa jin yang mendengarkan dakwah ketika itu kan. Tapi itu bahagian daripada nikmatnya dakwah. Itulah Ustaz Sulai, betul. Salah satu itulah nikmat. Iya, karena memang bagaimanapun juga Ustadz itu mau dinaikkan jam berapa, Ustadz itu mau dikondisikan bagaimana, tampillah semaksimal mungkin, karena panitia pasti sudah menyiapkan acara itu dengan semaksimal mungkin, gitu ya. Betul Ustaz. Ustadz Pai pernah nggak ngalami ceramah itu yang sangat berkesan sehingga aku kepinginlah ceramah di situ lagi walaupun nggak dibayar, kepingin. Ada nggak kira-kira? Kalau tempat-tempat yang berkesan tentunya ada Ustaz. Salah satunya yang membuat berkesan itu Dibingkat ya, bubar. kalau itu kayaknya kepingin lagi Ustaz. Kepingin lagi. Apakah masih sama atau tidak? Tapi saya rasa bubar juga kan. Tempat yang berkesan itu salah satu Ustaz Sulai ketika pernah berdakwah ke salah satu wilayah, satu tempat ya. Kemudian karena kendaraan itu masih kereta waktu itu Ustaz. Jadi ban kereta itu bocor. Kereta itu kawan-kawan sepeda motor ya. Jadi di Sumatera Utara itu bilang sepeda motor itu kereta. Iya. Ya, Kalau mobil motor ya, ya, mobil. Oh, kalau di Sumatera Utara itu bilang mobil itu motor ya. Iya. Ya udah. Jadi ini karena kita di Medan, Sumatera Utara ya kita maklumin. Ayo siap. Jadi Ustaz Sulai itu ketahuan ban kereta bocor itu ketika semua jamaah udah pulang. Jadi adalah pula bapak-bapak diantarkannya lah sampai bengkel sama anak 2 orang remaja di kawannya. Dia yang membawa kereta kita, kendaraan kita dibonceng. Nah yang paling unik berkesan itu tapi lucu gitu. Ketika selesai tempel ban itu kami pulang melewati suatu tempat, minyak pula habis. Nah ketika minyak pula habis pas di depan itu hotel. Saya nggak nyebutkan hotel di mana untuk kode etik jurnalistik lah ini Ustaz. Tapi ketika sampai hotel itu ditawari tengah malam, Pak mau jajan yang model gimana gitu. Jadi ditawari jajan gitu. Jadi kami bilang minta izin Pak, kami cuma ngisi minyak saja gitu. Enggak, biar kita carikan Bapak tunggu sini aja, mau model yang kayak mana kita siapkan. Jadi ini membuat tantangan dakwah sebenarnya. Jadi ada bawa kawan bilang, kenapa? Emang nggak mau kan gitu, sambil seluruh. Saya bilang saya nggak mau, bukan nggak mau, saya bilang nggak ada duit. Ya, jadi waktu itu Ustaz Sulai ditawari sampai sedemikian lupa, itu udah lewat jam 1 malam lah. Pengalaman yang membuat kita itulah dakwah. Artinya ketika diuji dengan kereta bocor kita masih bisa untuk bertahan kan. Tapi ketika diuji dengan salah satu yang seperti itu, inilah yang betul-betul ujian yang berat gitu. Ketika bahkan orang yang menawar itu tahu dengan postur kita. Sudah menikah? Sudah Ustaz, sudah alhamdulillah sudah. Jadi pakai kostum ya dakwah gitu kan, pakai kopiah. Cuman itulah ujian, ditawari dengan hal-hal yang tidak, menurut saya tidak apalah gitu, saya tidak halal lah. tidak halal kan, Tidak halal. Tapi itu kenangan, ya, pengalaman, dan kedepannya bisa lebih baik. Ustaz Rifai, kalau dari dakwah di awal sampai hari inilah, pertama 2009 sampai sekarang 2012, perubahan karakter dakwah apa yang paling kentara dari seorang Ustaz Rifai? Kalau perubahan badannya yang paling kalau signifikan. ceramahnya rata-rata sama ya. Begitulah Ustaz. Nah, kadang-kadang Ustaz muda itu kan, Ustaz muda itu selalu ngambil barometernya. Pertama ngidolain ini ceramahnya kayak gini. Iya. Rupanya berubah seperti ini gitu. Kalau dulu sangat mengidolakan sosok daripada dai juta umat, almarhum Ustaz Zainuddin Anjad. Nah, jadi rada mirip seperti itu. Dulunya. Sekarang bahkan kiblatnya hampir condong kepada guru kita, Ustadz Haji Irfan Yusuf. Itu sangat termotivasi dengan dakwah-dakwah beliau. Ustaz Rahul. Itu sangat senang mengikuti dakwah-dakwah beliau. Terkadang tanpa disadari, bahkan disadari dan tidak disadari, kiblatnya hampir ke sana gitu dakwah. Dan itu banyak. Iya, Banyak yang mencontoh beliau. Sepertinya. Jadi wajar sih, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa Ustaz Rahul salah satu ustadz yang terbaik dan paling kondang di Sumatera Utara. Bahkan ceramahnya udah sampai Masya Allah, Jakarta segala macam. Dan kepingin seperti itu Ustaz. ya kepingin juga Ustaz. Tapi ya, harapan besar atau impian terbesar dari dakwah yang belum tercapai apa? Kalau impian terbesar kayaknya sudah hampir rata-rata tercapai lah Ustaz Sulai. Cuman ingin dicapainya lagi adalah bisa seperti Ustaz lah sendiri, bisa kepingin juga bisa dakwah sampai ke negara-negara jiran tetangga ya kan. Ya, Ustaz kan sering sampai ke, nanti sampai. Amin. Ustaz juga kan kabarnya sering ke Belanda, Ustaz Sulai kan. Belakang rumah janda sih. Enggak, saya cuma mikir kalau Ustaz Pak itu naik pesawat kelas ekonomi, kursinya muat apa enggak, itu aja sih. Ya,
Karena harus kelas bisnis ya. Iya, Ustaz. Kalau kelas ekonomi saya mikirin, saya aja udah kerasa sempit nih. Iya, iya. Kalau Ustaz Pai gimana? Mungkin nggak duduk ya. Tapi insya Allah nanti itu ada yang ngundang, langsung di kelas bisnis insya Allah. Pesawatnya pun pesawat yang bintang 5 lah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Kalau bintang 7? Bintang 7 itu obat pusing. Iya kan? Itu Obat bintang sakit kepala. 7. Iya. Puyer 16. Puyer 16. Ustaz Pai, Iya Ustaz Sulai. impian terdekat kepingin sekali aku kepingin dakwah di sini. Ada nggak? Kalau impian dakwah untuk saat ini ya ada, kemarin bolak-balik kawan nawari untuk ke Jakarta Ustaz sebenarnya. Masya Allah. Iya, itu adiknya Bapak Haji Agustri Priyono yang kerja di kantor gubernur Sumatera Utara kan, bolak-balik. Cuman belum kesampaian. Covid begitu. Iya Ustaz sebenarnya. Jadi kemarin terakhir juga mau panggil gitu, mau ada kegiatan beberapa tempat, tapi juga ternyata belum tercapai. Saya, Mungkin bukan tidak jadi, iya, tapi insya Allah waktunya akan ada. insya Allah. Mohon doa. Lebih baik lama sampai di sebuah tujuan. Ini yang saya suka dari Ustaz Sula ini. Gimana Ustaz? Ulangi lagi. Lebih baik lama sampai ke tempat tujuan, tapi kita Berlama-lama mampir dengan sesuatu yang berkesan di tujuan itu dengan Masya baik Allah. daripada cepat sampai. Betul, Tapi betul. pulangnya kita tidak berkesan, bahkan menjadi cerita buruk setelah pulangnya kita. Sedih itu Ustaz ya. Sedih lah. Jadi nggak usah terlalu buru-buru ingin sukses. Nggak apa-apa, sukses di usia setengah matang. Di usia Setengah matang atau setengah masuk? Setengah matang itu berarti itu karbitannya kurang banyak ya. Di usia paruh baya tidak ada masalah. Yang penting sampai tua kita ada di posisi yang nyaman dengan kesuksesan itu, daripada terlalu cepat. Kita terlalu cepat juga dilupakan, itu buat apa? Nah itulah juga salah satu yang saya tangkap dari nasihat guru kita, Ustadz Daudi Damani, selalu memberikan motivasi, masukan, seperti yang Ustadz Sulai tadi sampaikan. Artinya sama, artinya berpegang teguh kepada tahap demi tahap, tapi nanti kalau udah sampai finish akhir bisa memberikan yang terbaik ketika kita sudah berada di level atas. Iya. Begitu. Saya mungkin sebuah contoh simpel lah. Saat ini mungkin kawan-kawan salah satu ustadz paling kondang di Indonesia itu namanya Ustadz Abdul Somad. Iya. Ustadz Abdul Somad itu mulai naik booming itu 2017. Dia lahir tahun 77, berarti usianya 40 tahun. Dia usia 40 tahun baru dia betul-betul tenar, tapi dia lama kan berada di puncak ketenaran. Artinya apa? Karena dia memiliki banyak materi. Dia memang sudah berada di posisi yang cukup untuk bertahan di ketenaran itu dengan waktu yang lama. Jadi kadang-kadang kan banyak orang yang masih terlalu muda pengen cepat ada di puncak itu. Ya, karena nggak salah juga sih Ustadz Pai. Dikenal orang hidup mapan di usia muda, sukses di kala muda menjadi cita-cita tersendiri. Termasuk mungkin saya juga seperti itu. Sesuai ya. Ya, banyak juga yang lain seperti itu, pengen sukses di waktu muda. Ya, tapi manusiawi. Tapi yang gak usah buru-buru lah. Ya. Pada akhirnya saya khawatir sih menjatuhkan orang, menjatuhkan kawan, menzolimi kawan. Nah ini yang dikhawatirkan Ustaz. Jadi kalau kita ingin, silakan maju, tapi tidak harus menjatuhkan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan profesi yang sama. Iya. Jadi kawan-kawan ini mohon maaf kalau di belakang kita banyak orang duduk, karena kita memang podcast ini di Roti Bakar Seroja di Perbaungan, tepatnya di depan Optik Perbaungan di seberang. Nanti boleh kawan-kawan mampir di sini. Rotinya harganya terjangkau, tapi harganya rasanya luar biasa. Kalau makan di Seroja ini, Ustaz, yang kalau sakit-sakit mata kurang penglihatan pun insya Allah setelah minum kopi dan makan roti bisa terang setelah itu. Masya Allah. Habis makan kita nyebrang ke optik. Oh iya. Untuk periksa mata, jadi mata-mata yang bisa beli kacamata, jadi bisa terang. Ini salah satu endorse dari Ustadz Pai, karena beliau kan dapat kacamata gratis dari depannya. Baik. Itu cita-cita dari Ustadz Pai di dunia dakwah lah. Ya, jadi dakwahnya ini luar biasa. Ingin kita doakan supaya cepat go nasional lah. Kemarin kenapa nggak ikut aksi ya? Iya. Kan masih muda ya? Iya, masih muda Ustaz. Ini fisiknya aja yang tua kan, kalau jiwanya muda. Usia sekarang berapa Ustaz? Sekarang usia 32 tahun. Sedikit ya? Nah, kalau dari segi angka tahun lahir ya, Iya, tapi tahun lahir. Jangan bilang segi akal ya. Dari segi fisik. Iya. Sekarang 32. Benar. 32 tahun kan masih bisa ikut aksi. Bisa Ustaz, bisa. Kepingin nggak sebenarnya ikut berkompetisi? Ustadz Pai itu pernah ikut kompetisi dai nggak? Pernah Ustaz, pernah. Nah, dai atau syarhil? Dai. Sampai tingkat maksimal? Tingkat dusun aja ya?
Kalau Ustadz kecamatan lah. Kecamatan. Sampai tingkat kecamatan sudah pernah. Iya, udah pernah. Jadi ada nggak kepingin cita-cita aku masuk aksi lah, atau ada kontes dai nasional ikut gitu? Ingin nggak? Kalau untuk ke sana saya kurang hobi pula Ustaz untuk terlalu mengikuti kontes seperti itu kan. Jadi menurut saya dakwah ini ya berjalan aja. Kalaupun memang nanti pada akhirnya harus ke sana ya itulah ketentuan Allah. Ya ikut kompetisi juga nggak salah. Bisa jadi. Apa masih bisa? Seperti saya nih. Bisa, karena 32 loh. aksi itu 35 tahun ke bawah. Oh, nanti saya daftar ke 37 lah. Insyaallah nanti saya daftar. Ya mana tahu nanti Ustadz Pai daftar bisa jadi juara satu, kan jadi kebanggaan kita di Serdang Bedagai. Kawan-kawan sekalian, karena beliau ini asal kita telepon, Ustadz di mana nih lagi ngisi, mana nih lagi ngisi, ini lagi ada acara luar biasa. Saya minta ngajak podcast beliau ini sudah ada setengah tahun, tapi baru hari ini baru beliau punya waktu. Itu pun kita culik tadi dari tempat acara, jangan banyak kali ceramahnya Pak, 5 menit aja langsung kita podcast itu. Iya kan, gitu Ustadz ya. Ustadz Pai ini paling demen tuh ceramah itu audiensnya siapa Ustaz? Mak-mak kah, bapak-bapak kah, remaja kah, atau udah semua sama aja gitu? Oh, kalau itu Ustaz mama. Makanya kayak kita beberapa kawan tuh ya digelari memang untuk mengondisikan mak-mak gitu. Iya. Tapi ada yang bilang kan Ustaz Pai ini Ustaz Aliando ya? Itu fitnah Ustaz. Itu fitnah. Tapi fitnahnya kebenaran betul. Enggak, karena kan agak mirip ya. Ustaz siapa? Ustaz Aliando. Mirip. Agak mirip kan? Kalau dilihat dari samping kayak Aliando memang. Iya. Di belakang aligator ya. Aligator. Ya, ini cerdas Ustaz ya. Ustaz Pai ini kalau candanya luar biasa kawan-kawan. Sampai saya bilang bahwa Ustaz Pai ini nggak usah dengar dia ceramah. Lihat dia berdiri aja pas ceramah kita akan ketawa. Saya pernah lihat beliau sekali ceramah. Beliau ini garuk-garuk selangkangannya ya. Itu memang gatal atau memang bagian daripada gimmick dakwah. Itu memang waktu itu ada lembing yang masuk. Kalau sarung melorot sering. Oh sering? Sering. Kenapa nggak pakai celana aja Ustaz? Lebih nggak bisa leluasa Ustaz. Kayaknya kalau pakai celana itu agak sesak gitu. Pernapasan terganggu gitu. Kalau pakai sarung, karena kan hobi kita kalau dakwah itu selalu ada minumannya. Kalau seperti Gus Miftah itu ya, kalau kita lihat ada kelapa muda ya. Kalau siapa itu siapa yang ada Dasat Latif itu selalu ada sama ya kayaknya kelapa muda juga beliau. Berarti punya ciri khas masing-masing. Ya, kalau saya ciri khasnya Pai Usari Pai itu kain sarung. Kain sarung. Jadi dan minumannya ada, tetap ada. Enggak, dimanapun ceramah memang khasnya pakai kain sarung. Iya gitu Ustaz. Lebih leluasa gitu. Karena celana memang udah gak ada yang muat. Kan bisa aja diukur tempat tukang Kan jahit. sayang duitnya untuk beli celana kan. Oh, lebih murah sarung. Iya, lebih murah sarung. Sarung-sarung Wadimor ya kan. Atau kalau ada orang-orang yang ustad-ustad yang gemuk ninggal nggak dipakai lagi sarungnya, bisa saya pakai itu. Oh iya. Pas. Iya. Jadi itu pengalaman dakwah yang luar biasa dari Ustadz Pai. Dakwah dari mulai tahun 2009 sampai hari ini. Berarti waktu itu masih kuliah? 2009 enggak Ustaz. 2009 baru selesai aliyah. Dan tidak langsung kuliah pada waktu itu. Karena memang sibuk pernah nyuci piring di rumah makan Sudi Mampir. Oh mungkin pas saya makan itu Pak cuci piringnya? Ya, iya. Teruskan aja. Iya, benar. Pernah juga itu saat gitu. Nah, itu pernah juga nyuci piring kan. Ya, karena mungkin dari latar belakang bukan dari keluarga yang mapan. Betul sekali. Sesusah itu keluarga Ustaz? Ya kalau dibilang susah, enggak susah Ustaz, karena ada juga lah kalau untuk kuliah bisa dari sawah ya kan. Cuman kepingin saja mandiri itu dari uang dari kerja di rumah makan itu gaji 10.000 untuk biaya naik angkot ke Unifa waktu itu kan. Nah, waktu itu mesti 5.000 dari Medan ke Amplas ke Unifa cuma 2.000. Jadi pergi balik harus menyiapkan uang 14.000. Jadi hasilnya dari mana? Dari uang jualan itulah. Ada sawah, ada, cuman kayaknya lebih enak mau sendiri gitu nyari. Sampai pada akhirnya kerja juga di malam hari, cuman almarhum ayah itu nggak tahu dan emosi pikirnya saya tiap malam keluar itu begadang. Sampai akhirnya beliau tahu saya kerja gitu. Itu almarhum ayah. Almarhum emak menikmati sudah dakwah ini. Artinya kalau almarhum ayah nggak sempat nikmati hasil-hasil dari dakwah atau pemberian-pemberian orang dari dakwah, tapi kalau emak sampai menikmati. Karena emak baru sekitar 3 tahun yang lalu wafat. Ini sudah tahu bagaimana anaknya ceramah segala macam hasilnya. Mungkin sudah tahu lah Ustaz. Ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan itu tersendiri. memang anaknya Ustaz atau orang biasa? Enggak, orang biasa Ustaz. Nah, bahkan ayah dulu seorang pekerja
nyari pisang, menggalas pisang. Kalau orang kita kampung mencari pisang, kalau emak ya hanya seorang buruh tani. Nah, cuman kebetulan kakek dulu yang memang seorang ya bisa dikatakan guru lah, kakek dari ayah. Tapi levelnya hanya guru saja. Guru saja. Bukan ceramah tabligh. Enggak, hanya guru pengajian-pengajian. Nah, terakhir Ustaz Pai. Iya. Undang Ustaz Pai itu ada permintaan khusus nggak sih? Kalau permintaan khusus ada. Nah, jadi dia itu ibarat mau datang dengan catatan satu, itu minta disediakan es Ustaz kalau ceramah. Es. Itu biasa sering panitia. Pakai gelas atau pakai teko ya? Seret Ustaz. Seringannya itu gitu. Jadi kalau panitia bilang, "Dek, nanti sediakan es ya," gitu. Apa nih, Ustaz, Walaupun bentuknya? malam acaranya? Walaupun malam. Bahkan Nggak ada gangguan dengan suara. ada lah Ustaz pastinya. Cuman kalau nggak kena itu bahkan badan kita lemas gitu, kurang bergelora dalam menyampaikan. Tapi kalau udah kena es itu rasanya fresh gitu badan. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab badan kita seperti ini sekarang. Dulunya tidak, dulunya ramping lah, 11-12 seperti Ustaz Solai. Oh, hampir sama kayak saya. Iya. Berarti baju dulu bisa untuk saya. Iya betul. Iya. Ustaz Pai sebagai seorang pendakwah yang hari ini merasa masih punya kekurangan di bidang apa? Kalau kekurangan ya pasti loh Ustaz, di semua bidang ada. Baik dari segi walaupun tidak terlalu fatal kekurangan itu, tapi tetap ada lah Ustaz. Ya jurusnya jelasnya bahwasanya kekurangan itu ya saya sadari dari materi-materi dakwah itulah yang namanya kita belajar, makin menyampaikan dan kita satu sisi belajar makin banyak taunya kita kekurangan kita di mana. Jadi itu salah satu. Jadi satu sisi kita berdakwah, tapi di kesempatan lain ada waktu-waktu kosong kita tetap juga ikut belajar. Terakhir Ustaz, audiens terberat yang pernah Ustaz rasa ceramah di depan mereka ini. Nah, benar sekali Ustaz Sulai. Kalau berbicara audiens terberat ketika kita berdakwah, mungkin kita sudah pernah berdakwah di hadapan ya Bupati, ya kan, atau anggota-anggota dewan dan Kondang ya. Saya pingin juga. Itu pas gantikan jadwal Ustaz Sulai. Ustaz Sulai nggak bisa, maka saya masukin. Kebetulan ada bupati, ada orang hebat. Tapi menurut saya itu tidak merupakan tantangan yang berat. Yang terberat itu ketika saya berdakwah di hadapan guru saya sendiri. Ini bisa blank Ustaz. Jadi materi kita kumpulkan, kita di hadapan guru kita yang memang mengajarin, gitu. Ini bisa hilang. Nah, jadi di hadapan guru, orang yang kita anggap karismatik, orang yang sangat kita ta'zimi, ketika kita berbicara di hadapan mereka, seberapapun kiat-kiat dalam berdakwah kita siapkan, tiba-tiba bisa hilang itu. Jadi menurut saya yang paling berat itu satu-satunya adalah ketika berdakwah di hadapan, tantangan terberat itu adalah berdakwah di hadapan guru. Yang guru itu adalah orang yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Dulu saya pernah ngalamin itu. Jadi dulu ketika saya masih usia masih 18-19 tahun. Oh, itu udah dakwah? Saya dakwah itu di usia 16 tahun. Masya Allah. Di SMA kelas 1 saya udah dakwah. Masya Allah. Jadi ketika saya khutbah, diminta khutbah, hatibnya nggak datang, ada guru saya di situ, ada saya diminta, saya nggak mau. Guru saya naik, guru saya turun dari mimbar, kemudian ngundang saya makan di rumahnya. Dia bilang, kenapa kamu nggak mau? Saya bilang, ya saya sungkan karena ada ustadz di situ. Ini guru saya, dia bilang, kalau kamu mau ceramah di hadapan kami, itu sebuah kebanggaan bagi kami, jadi tidak perlu sungkan. Nah, jadi dasar itulah membuat saya ketika saya dakwah di bawah itu ada guru-guru saya, saya begitu semangat untuk dakwah. Gitu. Ini perlu dicontoh ini. Perlu dicontoh dari Jadi guru itu akan senang melihat kita dakwah. Ini muridku gitu. Walaupun kadang muridnya tak menghormati spesifik gurunya di bawah. Ya kadang-kadang kan bukan kita tidak mau menghormati, ya, tapi karena terlalu banyak yang harus dihormati. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sungkan untuk menyebutkan personal. Kalau mungkin jabatannya kalau datang bupati gitu, bupati kita hormati, wakil bupati, ketua DPR, mungkin kita bisa hormati. Masalahnya guru kita ini kan hanya seorang guru ngaji kampung, dan bukan dia satu-satunya yang ada di situ, banyak guru ngaji kampung yang lain. Kan tidak mungkin kita khususkan. Betul. Tapi walaupun dia tidak kita khususkan penghormatan itu, melihat kita naik saja itu sebuah kebanggaan dari dia, walaupun kawan-kawannya nggak tahu itu, tapi dalam hatinya, muridku tuh bisa seperti ini, itu luar biasa didikan. Walaupun belum tentu honor amplopnya dia kebagian gitu. Ya jadi itu kemuliaan, itu kehormatan seorang guru. Jadi setiap panggung dakwah itu pasti punya beban, pasti punya tingkat grogi masing-masing. Cuman saya sering pesan dengan dai-dai muda, di panggung manapun, sebesar apapun acara itu, sekecil apapun acara itu, tetaplah lakukan persiapan.
Kenapa? Kalaulah acara besar dan orang-orang besar itu ingin mendapatkan dakwah kita yang terbaik, orang-orang yang ada di panggung kecil, di acara kecil, dan orang-orang biasa itu juga ingin melihat kita dengan tampilan yang terbaik, walaupun secara bayaran, ujrah, mereka tidak bisa memberikan yang lebih besar dari acara-acara besar itu. Sukses selalu Ustaz Pai. Mudah-mudahan semua yang dicita-citakan tercapai. Amin. Bisa go nasional insyaallah, keliling di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan kalau udah sukses jangan lupa nanti main-main lagi ke Sragen, kita ngopi di Serdang Bedagai, tepatnya di Desa Serampah. Terima kasih kawan-kawan. Demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Kabir Aliando, namanya Ustadz Muhammad Nurifai, Ustadz kondang asal Perbaungan, lulusan sekolah Al-Wasliyah. Iya. Sukses selalu buat beliau. Mohon doanya dari kawan-kawan sekalian. Saya Bang Sulay Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.